Selamat pagi, shalom. Biasanya kalau menjawab salam itu dengan sangat-sangat luar biasa, karena salam itu adalah damai sejahtera buat kita semuanya. Amin. Shalom semuanya. Puji Tuhan, kesempatan pada pagi hari ini kita boleh berkumpul. Selamat datang untuk rombongan dari Bamak. Puji Tuhan, kalau beliau ini berkenan untuk hadir kepada kami. Sekali lagi, kita satu dalam hati, kita mau memuji dan menyembah Tuhan tempat ini. Amin. Kita tundukkan dengan kepala, kita akan mulai pada pagi hari ini. Kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami syukur kepadamu Tuhan atas semua yang Kau limpahkan atas kami. Hingga pada saat hari ini Tuhan, Engkau tetap ada buat kami. Engkau tunjukkan kasih setia buat kami Tuhan. Ya Tuhan, kami boleh belajar untuk kami juga setia padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau yang menjawab setiap keluh kesah kami. Engkau yang menjawab setiap permasalahan kami. Tidak ada satu pun yang luput dari Engkau ya Tuhan. Kami yakin dan percaya kalau pada hari ini Engkau hadir buat kami. Roh Kudus menjamah setiap kami. Sekali lagi Tuhan, kami beri bersatu hati tempat ini hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Sekali lagi ya Yesus, Engkau campur setiap pribadi kami, dari depan yang dari belakang. Tidak ada satu pun yang melewatkan Tuhan. Satu perkara Tuhan, sekali lagi kami mau memuji dan menyembah Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau yang punya segalanya atas kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mau menikmati waktu ini Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kami mau memuji Tuhan, karena Kau layak yang kami puji. Haleluya. Semuanya berdiri katakan
Terima kasih ya Tuhan. Engkau jawaban kami Tuhan. Engkau harapan kami Yesus. Hanya Yesus. Hanya Yesus. Kau Tuhan yang mengajarkan banyak hal atas kehidupan ini, untuk kami boleh belajar mengerti, jatuh bangun, namun Engkau tetap ada buat kami Yesus. Engkau mengajarkan banyak hal Tuhan, bagaimana kami menyikapi hidup ini. Rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Suasana yang luar biasa Tuhan, begitu indah. Terima kasih ya Yesus. Waktu yang Kau berikan, terima kasih. Terima kasih. Keluar dari mulut kami, dari hati kami Tuhan, kami mau tetap memuji dan menyembah-Mu Yesus. Di banyak halangan, rintangan, hal-hal yang tidak berkenan kepada-Mu, kami tetap memandang-Mu Yesus. Ampuni Tuhan. Satu nama yang kami boleh pegang sampai selama-lamanya, hanya Yesus. Kami mau tetap memuji, kami mau tetap menyembah. Yesus, Bapak Yesus luar biasa. Mari angkat tangan kita, kita mau memuji dan menyembah Tuhan. Kau ajaib selamanya Tuhan. Ajaib Tuhan.
Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Katakan amin. Amin. Tak pernah ragu lagi akan kesetiaan Tuhan. Amin. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan.
Yes. Luar biasa Bapak Kiri. Amin. Haleluya. Tuhan kita Yesus memang luar biasa ya. Tetap membawa semangat, tetap memberi hal-hal yang luar biasa buat kita semuanya. Boleh semuanya duduk dulu sampai ngos-ngosan bisa Tuhan. Oke, kipasnya boleh dinyalakan beberapa atau semuanya. Luar biasa kesempatan pagi hari ini, luar biasa. Kita akan tetap fokus kita Tuhan Yesus, amin. Kita mau tetap datang buat Tuhan. Kita mau tetap hadirat Tuhan ada buat kita semuanya. Kita bersebut yang berserta di kita. Masuki hal yang terbaik, firman Tuhan yang akan ditanggung buat kita semua. Dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan kekuatan
segala kehormatan, segala kekuasaan, kemuliaan yang kekal, kemuliaan yang sempurna menjadi bagian. Dan untuk itu saat ini kami bersyukur oleh kasih dan anugerah Tuhan, bersatukan kami umat di tempat ini untuk memahami kehendaknya Tuhan, memahami ketetapannya Tuhan, sampai saatnya memahami keputusannya Tuhan. Amin. Kami bersyukur kami sampai saat ini ada dalam kondisi sehat, dalam kondisi terlindung, semua karena karyanya Tuhan yang luar biasa. Amin. Roh Kudus berkarya, Roh Kudus mengerjakan setiap hati kami pagi ini. Firman-Mu mengerjakan kami, sehingga kami terus bertumbuh oleh karena kekuatan Tuhan. Di tengah-tengah kegoncangan, di tengah-tengah situasi yang tidak semakin baik, tetapi kami percaya semua yang dikehendaki baik untuk setiap umat pilihan Tuhan. Amin. Terima kasih Bapak. Layakan kami menerima pengajaran firman, menjadikan kami kuat, menjadikan kami bertumbuh dan percaya kami dibangun menjadi umat Tuhan yang tangguh, yang kuat, dan terus melaju dalam kemenangan bersama Tuhan. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Pertama-tama kami mengucapkan salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus, dan kami bersyukur mendapat kesempatan untuk melayani bersama-sama saudara di tempat ini atas undangan Bapak Gembala, Tante. Kita sangat bersyukur. Mungkin sudah mengenal saya, terutama Tante mungkin jelas mengenal saya, dan Bapak Pendeta Yohanes namanya sama dengan saya. Mengenang sekian puluh tahun yang lalu saya sering ke tempat ini. Mungkin para pengaku ada yang ingat ketika almarhum masih dinas pensiun, saya sering duduk di tempat ini bersama beliau, bersama bapak Tuhan yang sepuh dari Kota Mojokerto, dan semuanya itu tidak pada waktunya. Sekian puluh tahun saya tidak ketemu Tante di tempat ini karena satu tugas Wirawiri Jogja Mojokerto, sehingga lama tidak ketemu, lama tidak ke tempat ini. Bukan berarti lupa, tapi semuanya berada dalam kesibukan bagi kemuliaan nama Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita ketemu saat ini dalam situasi orang lain mengatakan situasi tidak kondusif, tetapi kita harus percaya waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Amin. Waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik bagi umat pilihan Tuhan. Dan saya percaya saudara di tempat ini adalah umat pilihan Tuhan. Amin. Ini harus menjadi kepastian. Sebab ketika kita punya kepastian, ketika kita punya ketetapan bahwa kita dipilih oleh Tuhan, maka dalam situasi apapun Tuhan pasti membangun kita. Kita harus tampil dalam situasi apapun, dalam kondisi apapun.
Tuhan tetap di pihak kita. Tuhan tetap di pihak saudara. Maka Tuhan membangun kita, Tuhan membentuk kita untuk kita ini tampil sebagai umat Tuhan yang tangguh, yang kuat di tengah-tengah goncangan. Sudah setahun lebih kita merasakan betapa negeri kita mendapat bagian ikut merasakan goncangan itu. Pandemi COVID-19 merupakan satu peristiwa, satu kondisi wabah yang tidak bisa diprediksi oleh siapapun sebelumnya. Tetapi ketika kita memahami pengajaran firman Tuhan, ada nanti musibah yang lebih dahsyat ketimbang COVID-19. Amin. Firman Tuhan mengatakan begitu. Dan semua yang tertulis dalam firman Tuhan, tidak satu pun terlewatkan. Semua pasti tergenapi. Dan terus bagaimana dengan kita? Sementara COVID-19 sampai sekarang belum jelas kapan berhentinya, kapan selesainya. Tidak usah bertanya kapan selesainya kita. Amin. Yang menjadi bagian kita sekarang, bagaimana kita memahami kehendaknya Tuhan, ngerti kehendaknya Tuhan, dibangun menjadi jemaat yang tangguh. Amin. Ada kampung tangguh, ada kota tangguh, ada bangsa yang tangguh. Dari mana? Ketangguhan satu bangsa akan dibangun lewat personal demi personal yang tangguh. Amin. Kita harus menjadi generasi pemenang abadi. Amin. Generasi pemenang abadi. Kalau disingkat GPA, maka biar semangat, ya, biar semangat. Generasi pemenang abadi, disingkat GPA. Kamu muda kami kalau sedang tugas begitu sering menyampaikan afirmasi semangat, membangun semangat untuk terus berkesinambungan, terus membangun hidupnya sebagai generasi pemenang abadi. Mereka katakan begini, salam GPA. Dijawab apa? Aku pemenang. Amin. Amin. Coba. Salam GPA. Aku pemenang. Nah, itu kan baru latihan. Jadi pelan dulu. Karena biar mantap, ya kan. Salam GPA. Aku pemenang. Belum tangguh. Jadi saudara, saya senang lihat gembala saudara masih muda, energi, sampai ngos-ngosan. Kalau tak ikuti, habis sih minuman. Ya kan? Ayo. Salam GPA. Aku pemenang. Salam GPA. Aku pemenang. Kita harus menjadi pribadi yang tangguh. Pribadi yang tangguh adalah seorang pribadi yang terus berkemenangan di dalam setiap menghadapi tantangan. Di tengah-tengah banyaknya orang yang cemas, yang takut, yang bimbang karena COVID-19, apakah kita akan ikut-ikut seperti itu? Ikut-ikut cemas, ikut-ikut bimbang, terus gimana? Terus tidak berani keluar sama sekali. Ketika kualitas iman saudara, kualitas kesetiaan saudara, kualitas pengharapan saudara, kualitas kasih saudara meningkat, maka imunitas tubuh saudara semakin kuat. Amin. Amin. Ketika imunitas saudara kuat, maka sakit penyakit disingkirkan, virus disingkirkan. Amin. Makanya sekarang bagaimana kita berbicara membangun spiritualitas yang tangguh dengan ibadah. Ini dari sisi spiritual. Nanti membangun pribadi yang tangguh, membangun imunitas dari sisi sudut pandang ilmu kesehatan ada sendiri.
Tetapi sebagaimana tubuh kita, badan, jiwa, dan roh. Badan kita perlu sehat. Yang fisik, yang jasad ini perlu sehat. Protokol kesehatan, saudara pakai masker, bagus. Taati itu. Sering cuci tangan, mau aktivitas cuci tangan, mau makan cuci tangan, mau aktivitas apa saja. Kalau dulu dari sawah nggak cuci tangan, nggak cuci kaki, nggak mandi, langsung makan, biasanya gitu kan, siap-siap saja. Sekarang kebiasaan yang baik, sering cuci tangan itu baik. Ditambah lagi sekarang kalau pergi-pergi harus ada alat disinfektan, hand sanitizer. Ketika insidentil, tas harus ada hand sanitizer. Tidak apa-apa, saya juga ada. Saat insidentil, tidak ada air, kita pakai itu. Tidak salah. Dari sudut pandang kesehatan, kita taati protokol kesehatan. Dulu saudara duduk kursi bisa berdempetan, suami istri. Sekarang enak juga. Masing-masing harus berjuang. Kalau begini kan masing-masing harus berjuang. Kalau dulu duduknya rapet, ngantuk sudah bisa nyupit sebelahnya. Kalau sekarang ada yang ngantuk, ayo, hanya bisa begini. Mau di WA nanti tidak enak, sungkan sama Tuhan. Tapi mau begini tidak nyampe, terus gimana? Kalau tidak diingatkan, takut nanti kalau jatuh dari kursi, kan bisa juga. Nah enak juga, serba enak juga. Ini satu perjuangan baik adanya, amin. Semua seizin Tuhan. Kalau tidak seizin Tuhan, kalau toh Tuhan mau menghentikan COVID-19 saat ini juga, Tuhan bisa kok. Tapi kenapa seizin Tuhan? Sampai sekarang, sampai besok, sampai kapan kita tidak ngerti. Yang penting sekarang, bagaimana kita harus tampil sebagai jemaat yang tangguh, amin. Generasi pemenang abadi. Bagaimana caranya supaya kita tangguh? Berbicara jemaat, berbicara gereja, unity itu luas sifatnya. Mari kita kerucutkan, saya tarik ke bawah lagi. Kumpulan jemaat maka terdiri dari keluarga. Amin. Saya tarik lagi keluarga, di tengah-tengah keluarga itu ada suami, ada istri, ada anak. Kalau kita telusuri dampak dari COVID-19 sejak tahun 2020, berdampak juga. Banyak enggak yang terdampak karena pandemi COVID-19? Dampak sosial, budaya, politik, ekonomi, terdampak semua. Baru 3 bulan, 4 bulan awal pandemi, angka perceraian di Kabupaten Mojokerto meningkat drastis. Kalau tidak salah kurang lebih 3 bulan awal, angka perceraian di Kabupaten Mojokerto naik kurang lebih sekitar 600 kasus. Alasannya apa? Ekonomi. Kenapa ekonomi? Mau bekerja sulit. Warung banyak tutup, andai kata buka, tidak ada yang beli. Karena apa? Jangan-jangan ada virusnya. Lebih baik yang punya warung makan, akhirnya buka tapi tidak ada pembeli. Yang dulu jadi pelanggan akhirnya masak sendiri. Takut kalau masakan warung itu ada virusnya. Banyak para duda baru, janda baru, terjadi kegoncangan di tengah-tengah keluarga. Alasannya faktor ekonomi, faktor PHK, karena di PHK akhirnya tidak bisa kerja. Terus dari
Dunia pendidikan terdampak tidak? Sangat terdampak. Dulu anak-anak kita belajar di kelas dari pagi sampai siang, bahkan ada sampai sore. Kita serahkan anak-anak kita untuk diajar, dididik, dilatih guru-guru yang ada di sekolah. Perjuangan seorang guru tidak mudah, tidak ringan, betul? Kenyataannya apa? Ketika anak-anak dipulangkan tidak boleh masuk kelas, harus belajar di rumah masing-masing. Orang tua bertanggung jawab ngajari anak-anak. Bisa berjalan dengan baik? Bisa? Ternyata tidak semulus itu. Tidak semua orang tua punya kemampuan mengajar, mendidik, melatih, ngajari anak-anak. Apalagi seluruh pelajaran dari matematika, bahasa Inggris, bahasa Jawa, bahasa Jepang, bahasa Korea, bahasa apa saja, bahasa Jawa saja tuntas. Akhirnya apa? Orang tua jadi emosi. Anak diajarin matematika 1 ditambah 1 berapa? Ya 1 mah. 1 ditambah 1 berapa? 1 mah. Mulai sudah masih sabar, ditanya lagi, ya wes nek 1 tambah 1 tidak bisa, ya 1 tambah 2 berapa? Ya tambah tidak bisa kan? Mulai pusing. Anak masih seperti itu. Terus mulai bawa yang lain, bapaknya dibawa. Kamu mesti ikut seperti bapakmu, kamu ikut. Bapakmu dulu masih begitu. Lama kelamaan, 1 kali 1 berapa? Giginya mulai rapat. Nggak tak kasih jajan kamu begitu. Nggak tak berikan mainan kalau begitu. 1 tambah 1 berapa? 1 tambah 1 berapa, Le? Ayo. Banyak enggak peristiwa begitu? Akhirnya apa? Anak takut karena apa? Si mak itu sudah bawa barang, senjata, mau cambuk, mau kebiok, sapu atau apa. Ayo, kalau enggak bisa tak cambuk. Padahal kalau saudara lihat guru di kelas bawa begitu, saudara sudah ancang-ancang mungkin, oh tak lapor ke polisi. Ternyata ngajari anak juga kan gampang, betul? Ya kalau hanya sebentar, dari pagi sampai sore sampai siang ngajari anak-anak. Hanya 1 tambah 1 aja tidak bisa-bisa. Saudara bisa bayangkan perjuangan guru. Jadi dampak dari COVID-19 cukup menekan, cukup membuat masyarakat stres. Dari situ kita bisa belajar, oh ternyata kita ini harus hidup berempati dengan sesama kita. Amin. Sebagai orang tua, wali murid, kita tidak bisa nyala-nyalakan guru yang berjuang dari pagi sampai sore mendidik anak-anak kita. Sebagai jemaat, kita juga tidak bisa nyalakan gembala sidang. Sebagai gembala sidang, kita tidak bisa nyalakan jemaat. Di tengah-tengah situasi seperti ini, kita tidak bisa nyalakan sana sini. Jangan nyalakan pemerintah. Jangan ikut-ikut yang tidak benar. Amin. Amin. Ojo melu-melu wong sing ra benar. Jangan ikut-ikut menyalahkan, menyudutkan, mendiskreditkan, mencaci maki pemerintah. Semua sudah berupaya semaksimal mungkin. Sekarang kita harus mulai beradaptasi dengan situasi yang berubah ini. Dengan cara bagaimana? Kita perkuat, kita harus dibangun menjadi jemaat yang tangguh. Di mana letak ketangguhan jemaat? Kita harus ingat ini. Mari, Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Injil Yohanes pasal pertama. Langsung saja dibaca ayat 14. Saya minta Pendeta Yohanes. Yohanes 1 ayat 14.
Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Terus? Dan kita telah melihat kemuliaannya, Ya, terus? yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Amin. Yang perlu kita pahami di sini, firman itu menjadi manusia dan diam di antara kita. Kalau saudara baca dari ayat pertama, siapa firman itu? Allah sendiri. Ketika dia ada di tengah-tengah kita, diam bukan dalam pengertian pasif, tetapi dari bahasa aslinya, diam ini dimaknai berkemah, bertabernakel, bertahta. Ketika firman, ketika Tuhan itu berkuasa atas hidup saudara, bertahta di dalam hidup saudara, maka dikatakan kita telah melihat kemuliaannya. Jadi ketika dia itu ada di dalam hidup kita, apa yang saudara takutkan sekarang? Bukan berarti terus mencobai protokol kesehatan, ya sedemikian rupa kemana-mana saudara pakai masker. Tidak masalah. Bukan berarti terus Tuhan kan ada di dalam hidupku, aku tidak perlu itu. Tidak seperti itu. Tunjukkan bahwa saudara, sekalipun contoh saudara, sekalipun saudara pakai masker double sewu, kalau saudara tidak memiliki kualitas iman, pengharapan, kasih yang tangguh, sama saja. Kan gitu? Sama saja. Sebab banyak pasien yang meninggal karena COVID-19, gampang terpapar dan akhirnya ngedrop. Itu ketakutannya semakin tinggi. Seiring orang itu punya kecemasan, rasa takut yang tinggi terhadap penyakit, maka imunitas tubuh menjadi semakin lemah. Tapi semakin saudara kuat, punya pengharapan di dalam Tuhan, bahwa dia itu berkemah dalam hidup saudara. Dia mendirikan kemah. Tidak sebentar, dia ada di dalam hidup saudara. Ketika saudara punya keyakinan Tuhan ada dalam hatimu, ada dalam pikiranmu, rasa takut, rasa cemas, rasa khawatir disingkirkan, dan saudara menjadi pribadi yang tangguh. Sekalipun saudara mungkin terpapar virus, tetapi kekuatan yang ada pada saudara itu lebih dahsyat ketimbang virus. Dan saudara merasakan kekuatan yang luar biasa, kekuatan yang tidak terbatas itu mengerjakan hidup saudara. Amin. Sehingga dalam situasi apapun juga jangan ikut-ikut tergoncang. Kalau saudara mungkin terdampak karena COVID-19, mengalami pengurangan dari perusahaan, dari PHK ngomong, atau usahamu jadi rotok serot karena pandemi, cukup tetap satukan hati. Saudara menjadi suami yang tangguh, menjadi istri yang tangguh, dan bisa menciptakan suasana damai dalam keluarga. Amin. Anak-anak juga damai karena punya seorang bapak, punya seorang mama, punya seorang ibu yang tangguh. Tangguh itu tidak terkalahkan. Saudara jangan kalah dengan kesulitan yang sedang terjadi. Akhirnya anak menjadi korban. Anak tidak bisa merasakan damai. Anak takut sama orang tua, bukan apa-apa. Takut dimarahi setiap saat. Takut dimarahi mama setiap saat. Jangan menjadi orang tua yang menakutkan anak di tengah-tengah keluarga. Amin. Tapi tampillah sebagai suami, tampillah sebagai istri yang tangguh, bisa membawa keluarga
melewati kesulitan demi kesulitan, melewati proses demi proses kehidupan dengan kekuatan Tuhan yang ada dalam hidup saudara. Saudara menang, menjadi generasi pemenang. Amin. Saya pribadi merasakan mujizat ketika saya berbicara tentang pohon kehidupan, tentang air kehidupan, di mana daun dari pohon kehidupan melalui pasal 22 itu akan menyembuhkan bangsa-bangsa. Saya berbicara soal kesembuhan, saya bicara soal kesembuhan. Terus menerus saya ulang-ulang, saya gali kembali, saya cermati firman Tuhan itu. Apa yang terjadi dalam hidup kami? Istri saya yang ada di depan, kalau bukan karena mujizat Tuhan di skenario sedemikian rupa, sudah tidak ada di sini. Sebagai seorang hamba Tuhan, saya bersaksi, iya dan amin. Ketika saya berbicara tentang kesembuhan, kuasa Tuhan itu menyembuhkan. Justru istri saya sakit karena kanker ganas. Waktu itu sudah pesen makan, minta tanahnya kan luas, cukup, saya minta sedikit. Kalau saya dipanggil Tuhan, dimakamkan di belakang, di pastori saja. Makanya saya tidak banyak keluar kamar, hanya nunggu istri. Bukan protes, tapi saya bertanya sama Tuhan, Tuhan, saya di tengah-tengah umatmu harus berbicara firman Tuhan, menyampaikan tentang kuasa Tuhan menyembuhkan, kuasa Tuhan melawat umatnya, tapi kenapa istriku sendiri sakit? Dokter sudah mengatakan, menurut ilmu, disiplin ilmu yang saya pelajari, Mas, istrimu itu sudah seperti ini, sudah tidak bisa, tinggal nunggu waktu. Dan hancur hati saya akan mau protes, ya tidak berani sama Tuhan. Tetapi di sisi lain saya dapat pelajaran, saya dapat teguran dari Tuhan, supaya hamba-Ku tidak cukup berbicara, tetapi merasakan dan melihat langsung di dalam hidupku bahwa memang aku mampu menyembuhkan, aku mampu melawan, aku mampu membenahi, aku mampu merubah, aku mampu membangun kembali. Dokternya sampai bingung, Putri Pena kok bisa seperti ini, gimana, coba diulang lagi ceritanya. Dokter kan tahu seperti itu kondisinya. Setelah dioperasi di sini, kanker payudara, di atas payudara. Setelah dioperasi harus ada pengobatan lanjut, obat untuk jenis kanker yang diderita istri saya. Itu satu paket harganya sekitar 150 juta. Seorang gembala sedang terus kepiye gitu kan, terus gimana? Cari-cari informasi. Setelah Ikatan Dokter Indonesia menyatakan bahwa jenis obat kanker jenis itu tidak terlalu berdampak kesembuhan terhadap kanker jenis ini, ya sama saja. Kalau tidak terlalu berdampak kesembuhan, lalu untuk apa dibeli? Andai kata toh belinya tidak ada yang untuk beli saat gitu banyaknya. Terus di sisi lain, kalau nggak dibelikan nanti gimana? Ini logika. Pasca operasi maka dari rumah sakit hanya nutrisi, multivitamin, sama anti nyeri. Itu bukan obat. Anti nyeri dan multivitamin yang harga 10.000 satu tablet atau lem. Kami berdoa, kami menyerah sama Tuhan, biarlah kehendak-Mu yang jadi atas itu. Seangkatan teman-teman pasiennya, istri, maaf, sudah dipanggil Tuhan semua.
termasuk yang rotok parah, sudah stadium B, stadium 3B, parah. Tetapi puji Tuhan, kuasa Tuhan masih ada sampai saat ini. Tuhan membangun kita menjadi pribadi yang tangguh. Amin. Apapun persoalan saudara, ketika saudara menempatkan Tuhan dalam hidup saudara, sediakan hati biar dia berkemah dalam hidup saudara. Amin. Sediakan hati, sediakan rumah tangga saudara, biar segala persoalan, setiap persoalan biar Tuhan ngerti. Tugas saudara berdoa, Tuhan, aku menghadapi masalah seperti ini. Nanti kekuatan itu mengalir dari tahtanya. Tahtanya di mana? Hatimu menjadi tahtanya. Ketika hatimu menjadi tahtanya Tuhan, tahtanya firman Tuhan, maka dari sana akan keluar aliran-aliran air kehidupan. Amin. Amin. Bukan aliran kebencian, bukan aliran kemarahan yang terus menerus, bukan aliran kepalsuan, tetapi ketika di dalam hatimu ada kebenaran firman Tuhan, dari dalam hatimu mengalir aliran air hidup. Saudara pasti tangguh, saudara pasti kuat. Kesukaran model apapun juga, kesulitan model macam apa juga, ketika Tuhan ada di dalam hati saudara, dalam pikiran saudara, saudaralah pemenangnya. Orang lain mungkin bertanya-tanya, kok bisa? Bisa. Karena apa? Karena Tuhan ada di dalam hidup. Justru di tengah-tengah kegoncangan karena pandemi COVID-19 ini, saatnya saudara tampil sebagai saksinya Tuhan. Amin. Menjadi jemaat yang tangguh. Terus bagaimana? Caranya bagaimana? Coba pasal 7 sekarang. Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat yang ke-37, 38, 39. Bisa dibacakan? Mari. Yohanes pasal 7 ayat 37. Ayat 37. Mari. Yohanes 7 ayat 37. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ya. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ya, terus. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Amin. Terima kasih. Untuk menjadi tangguh, menjadi keluarga yang tangguh, menjadi pribadi yang tangguh, jangan biarkan hati kita kering. Ketika saudara merasa haus, saudara harus berusaha datang. Amin. Saudara jangan membiarkan hatimu, pikiranmu kering. Ketika dampak dari kekeringan, dampak dari kehausan itu mulai terjadi, berjuanglah untuk datang kepada Tuhan. Setelah datang kepada Tuhan, apa langkah selanjutnya? Minum air kehidupan. Jangan berhenti pada datang. Sebagai orang beribadah, kita harus punya pengertian yang benar tentang peribadatan.
kita datang, kita memerlukan Tuhan. Amin. Datang dan minum. Kata minum dari bahasa aslinya, bahasa Greek, bahasa Yunani, mengandung pemahaman, mengandung satu pengertian. Itu kata dasarnya pino, sehingga ada kata pineto, mengandung pengertian bahwa satu tindakan yang terus menerus dilakukan, pineto. Satu tindakan yang dilakukan dengan tidak berhenti. Ada kata lain continue. Continue itu bahasa lain lagi. Terus menerus, tidak berhenti. Kalau kata minum dengan bahasa Indonesia, kata minum kan mau satu gelas, saya tusuk pakai sedotan aqua gelas minuman mineral, langsung saya sedot, berhenti. Itu bukan pineto. Tetapi kata pineto diartikan, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia pakai kata minum. Sebab kalau pakai kata yang lain nanti menjadi kalimat panjang, sehingga apa yang pas sebenarnya tidak pas juga. Tetapi kata pineto dari kata dasarnya pino, maka mengandung pemahaman, mengandung pengertian, satu tindakan yang kontinu, terus menerus, tidak terhenti. Maka tidak ada kata haus. Karena apa? Kita tersuplai. Ketersediaan air dalam tubuh kita terus tercukupi. Karena apa? Karena pineto. Kontinu, tidak berhenti. Tindakan yang terus menerus mengaliri kita, menguasai hidup kita, badan, jiwa, roh. Sepertiga itu jasad, daging ini. Yang 2/3 itu jiwa dan roh. Ilmu kesehatan mengatakan sebagian besar dari tubuh kita terdiri dari kandungan air. 2/3 itu air. Sekitar 75 sampai hampir 80% tubuh kita itu terdiri dari kandungan air. Saudara bisa bayangkan, kalau yang 2/3 itu air, kita maknai dalam pengertian rohaninya. Ketika 2/3 hidup kita dikuasai air kehidupan, maka betapa dahsyatnya. Amin. Vital. Tidak bisa tidak, harus ada. Orang kalau kekurangan air gampang resah, stres, kerongkongan kering, gampang marah, gampang depresi, nanti terus menerus dehidrasi, dan akhirnya terdampak seluruh organ tubuh kita akan terdampak, mengalami satu sakit penyakit dan lain sebagainya. 2/3 hidup kita perlu air. Maka betapa pentingnya ketika kita datang kepada Tuhan, minum. Artinya kita membangun persekutuan dengan tiada henti-hentinya. Maka jangan ada yang mengesampingkan persoalan persekutuan dengan Tuhan. Tidak sebatas saudara bersekutu bersama Tuhan di gereja saat ibadah. Jangan berhenti sampai di situ. Kalau di situ nanti pengertiannya minum, bahasa Indonesia. Minum 1 gelas selesai, habis kita tinggal. Berhenti, terputus. Tapi bagaimana membangun pineto? Terus menerus kita membangun persekutuan kita dengan Tuhan. Di rumah saudara punya jam sembahyang, di rumah saudara punya jam doa sebentar. Kalau pujian sembah secara pribadi, mungkin di kamar saudara masing-masing, atau mungkin di ruang tamu, atau ada ruang khusus untuk doa sembah di rumah masing-masing, itu bagus. Membangun apa? Membangun pineto, hubungan saudara dengan Tuhan supaya tidak terputus. Amin.
dalam aktivitas keseharian, kalau pikiran kita arahkan pada firman, kepada pengurapan roh yang membawa hidup kita, hubungan sudah tidak terputus, sudah tidak tergoncang, tidak terpengaruh dengan situasi yang negatif itu. Tetapi aliran yang keluar dari dalam hidup saudara, ketika saudara minum, ketika saudara minum, bersekutu dengan kekuatan firman dan roh itu, maka dari dalam diri saudara akan mengalir aliran-aliran air hidup. Bagaimana supaya saudara mengalirkan aliran air hidup itu? Saudara harus percaya. Setelah saudara minum, maka saudara harus percaya bahwa yang saudara minum, yang saudara pribadikan. Kalau Daud mengatakan dalam Mazmur pasal pertama, merenungkan firman itu siang dan malam. Bahasa Inggrisnya meditate, bahasa lainnya ada kata meditasi. Saudara jangan, Pak Yoni kok nyampaikan soal meditasi? Kalau kejawen itu tiru-tiru firman. Coba balik. Saudara punya ilmu tingkat tinggi, ditiru orang. Saudara sendiri malah tidak mengaplikasikan, kan lucu, ya kan? Kita punya ilmu yang luar biasa dari kerajaan surga. Renungkan firman itu. Merenungkan itu gimana? Diam, tenang, fokus. Bahasa Inggrisnya meditate, sehingga ada kata meditasi. Percaya, barang siapa percaya kepadaku. Percaya, kata believe, kata percaya itu mengandung pemahaman, membawa pikiran kita, membawa hati kita kepada firman. Kalau firman itu menjadikan kita kuat, menjadikan kita tangguh, menjadikan kita menang atas setiap persoalan, fokus kita di situ. Karena firman itu pada dasarnya Tuhan sendiri, Dia Allah sendiri. Kenapa tidak kita percayai? Kalau yang bertata, berkemah dalam hati saudara, dalam hidup saudara itu firman, Dia adalah Allah sendiri. Saudara percaya itu, saudara fokus ke sana, maka yang keluar nanti adalah aliran-aliran air kehidupan. Di tengah-tengah kecemasan orang banyak, di tengah-tengah ancaman maut bagi banyak orang, saudara mengalirkan aliran air itu, memberikan harapan bagi mereka. Amin. Tidak usah takut. Nanti gimana kalau saya kena ini, Pak? Tidak usah takut. Saatnya sudah bersaksi bahwa Tuhan Yesus Kristus mampu menyembuhkan, mampu membangun setiap pribadi menjadi pribadi yang tangguh, keluar sebagai pemenang abadi. Percaya. Sebagai pengikut Kristus, jangan mengalirkan aliran kebencian. Amin. Amin. Jangan mengalirkan kebencian, jangan mengalirkan caci maki, jangan mengalirkan perpecahan. Yang dikehendaki Tuhan, alirkan aliran air hidup, aliran yang membawa damai, aliran yang membawa sukacita, aliran yang membawa kedamaian, aliran yang membawa kesatuan, kerukunan. Keluarga rukun, keluarga damai, suami istri merasakan, mensyukuri pemeliharaan Tuhan, semua disyukuri. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita syukuri. Amin. Orang lain mungkin menganggap itu kerugian, itu mungkin merugikan saudara, tetapi segala sesuatu yang terjadi akan direka Tuhan. Tuhan punya mau, Tuhan punya maksud mendidik kita untuk satu kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Alirkan aliran air hidup itu, bukan aliran kematian. Kebencian itu identik dengan pembunuhan.
Kalau yang lain mencaci maki, maka tugas saudara bukan mencaci maki. Amin. Tugas saudara mengalirkan kasih. Sebatas mana Tuhan mempercayakan solusi untuk orang lain lewat saudara, kerjakan itu dengan kasih, dengan sukacita. Maka orang lain nanti akan merasakan memang ada bedanya. Pengikut Kristus itu memang beda. Amin. Apalagi generasi pemenang itu memang beda. Amin. Generasi pemenang abadi adalah keluarga yang tangguh, pribadi yang tangguh, anak-anak yang tangguh, generasi muda yang tangguh. Maka kemuliaan Tuhan dinyatakan. Jika keluarga saudara dimanapun saudara berada, sudah jadi berkah. Yang lain merasa saudara merasakan damai. Orang jadi iri, mas kok bisa? Tapi itu nikah belum lama, tapi kok seperti sudah menaun damainya, rukunnya, rahasianya apa? Saatnya sudah bersaksi. Bagaimana Kristus membangun hidup saudara? Amin. Sebab mereka diberkati oleh Tuhan. Ayat 39 dikatakan yang dimaksudkannya ialah Roh Kudus yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab Roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Bagaimana supaya aliran air kehidupan itu melimpah dari saudara? Terlebih dulu saudara harus mendapatkan kelimpahan. Bagaimana mendapatkan kelimpahan Roh Kudus? Setiap pribadi kita harus memuliakan Dia. Roh itu belum turun sebab karena Yesus belum dimuliakan. Tugas kita glorify, memuliakan Dia. Dalam situasi apapun, muliakan Dia. Tuhan memang luar biasa. Tuhan sangat. Tuhan tahu kepergian hatiku. Sesaat Tuhan memberikan kedamaian dalam hidup. Dalam kesesakan apapun, Tuhan siap memberikan kelegaan atas saudara. Tugas kita apa? Supaya roh itu terus semakin permanen, semakin intensif, semakin kuat dan tidak terputus. Continue, pineto, terus menerus menguasai kita. Glorify, muliakan Dia, sembah Dia, agungkan Dia. Semakin saudara memperkuat sembah, pujian, adorasi kepada Tuhan, saudara punya jam sembah di tengah-tengah keluarga saudara, punya jam sembah di tengah-tengah persekutuan ini, semakin diperkuat kualitas iman, pengharapan kasih saudara, maka kekuatan pengurapan roh itu semakin kuat membawa saudara. Dengan begitu aliran air hidup terus nanti memancar dari hidup saudara. Sebab untuk itu sudah dipilih Tuhan, mengalirkan aliran-aliran air hidup. Jadi tidak perlu cemas, tidak perlu menjadi khawatir, tidak perlu menjadi susah, takut menghadapi pandemi. Sudah saudara fokus kepada kebenaran firman. Dia berkemah di dalam hati saudara. Ketika dia berkemah, ketika dia ingin mengalir, tugas kita mengalirkan aliran air. Jaga stabilitas kuasa roh itu dengan cara glorify, muliakan Dia, agungkan Dia, sembah Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia. Mungkin ada saatnya saudara punya pengharapan yang salah kepada manusia. Saudara punya pengharapan ketika saudara beban berat, ketika tertekan, tertindas, tidak ada orang yang ngerti tentang beban saudara, tidak ada yang ngerti tentang penderitaan saudara. Tidak apa-apa. Kadang kita salah berharap. Siapa tahu ada saudara mungkin bisa melegakan, bisa menghibur, bisa menopang sedikit. Tetapi kadang-kadang Tuhan tidak kehendaki itu, dengan tujuan supaya pengharapan kita hanya kepada Kristus. Ketika Tuhan mau pakai siapa saja hamba-hambanya, saudara semua hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan sesuai bagiannya, bisa dipakai Tuhan untuk membangun sinergi demi kesatuan,
demi pribadi yang tangguh, demi pribadi yang kuat. Tetaplah sujud di amal. Amin. Kita naikkan pujian sujud di amal. Dia ubah hidupku.
perasaan saudara. Hanya Tuhan yang ngerti beban berat saudara. Amin. Hanya Tuhan yang ngerti kepedihan hati saudara. Amin. Apapun beban yang saat ini saudara pergumulkan, apapun beban tanggung jawab, proses penderitaan yang mungkin saat ini sudah berjuang bagaimana keluar dari persoalan itu, Tuhan tahu, Tuhan ngerti saudara, Tuhan tahu kita itu. Ketika saudara datang, belajarlah percaya bahwa pikiran saudara, bahwa hati saudara kepada Tuhan, bahwa Dia mampu, Dia sanggup menjadikan saudara pribadi yang tangguh, menang atas setiap persoalan. Apapun persoalan yang dihadapi umatmu, saat ini aku berdoa, mohon belas kasihan, nyatakan sentuhan kasih, belas kasihan kepada setiap pribadi umatmu di tempat ini. Apapun persoalan yang mereka hadapi, mungkin mereka hadapi sakit penyakit, kami percaya kekuatan yang menghadapi persoalan keluarga. Percaya Tuhan persatukan mereka, menciptakan suasana damai atas keluarga mereka. Persoalan pekerjaan, persoalan ekonomi, kami percaya ketika umatmu datang kepada Tuhan, Tuhan menjamin umatmu. Berkati umatmu. Dan kami bersama-sama berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Tuhan mengampuni bangsa kami. Tuhan mengampuni para pemimpin kami. Berikan kekuatan, berikan hikmat akal budi untuk mengurai persoalan yang ada di negeri ini. Kami percaya Tuhan mengasihi bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan memberkati bangsa kami. Saat yang penuh yang besar terjadi atas bangsa ini. Banyak jiwa-jiwa bahwa di dalam nama Yesus ada kekuatan, dalam nama Yesus ada kesembuhan, dalam nama Yesus ada keselamatan yang kekal. Haleluya. 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 Sang
Firman Tuhan pagi ini, Engkau telah mengingatkan kami kembali bahwa Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu setia walaupun kami tidak setia. Tuhan, mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu, biarlah kami menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, menjadi jemaat yang tangguh, yang siap menghadapi segala pencobaan, karena aliran air itu ada dalam hidup kami. Amin. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau terus menjamah jemaat-Mu, Engkau terus menjamah setiap pribadi yang ada pagi ini. Tuhan, kita arahkan tangan kita ke Bapak Yohanes Wagio. Kita berdoa Tuhan, kami berdoa, kami memberkati, melepaskan berkat-berkat terbaik buat hamba-Mu ini. Pemakaian-Mu terus luar biasa dalam kehidupannya. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati juga keluarganya. Apapun yang dikerjakan berhasil. Pengurapan yang baru, hikmat kebijaksanaan yang baru dalam memimpin melayani Engkau Tuhan, terlebih juga dalam pelayanan di Bapak Tuhan. Kami percaya Tuhan membawa hamba-Mu lebih tinggi lagi, terus dan terus naik menjadi biji mata-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan.